Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam pada dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik industri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aditya Setiawan, lalu ada Akmal Maulana, Wahyu Setiawan, Muhammad Husni Akbar, dan Aditya Mesa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pada modul 3 yaitu proses control for quality improvement atau pengendalian proses untuk peningkatan kualitas. Next. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama kami akan bahas mengenai pendahuluan, lalu dilanjutkan 2 pendekatan pengendalian proses, lalu ada statistical process control atau SPC, lanjutkan dengan SPC dengan control charts, lalu integrasi IPC dan SPC, run to run control atau R2R, lalu ada mechanical planarization atau CMP, lalu ada metode pemantauan batch means, yang dilanjutkan pemantauan sistem terintegrasi APC atau SPC, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Sebelum membahas lebih dalam mengenai pengendalian proses, tentu kita harus mengetahui apa itu definisi dari pengendalian proses. Menurut modul 3, disebutkan pengendalian proses itu adalah sebuah pendekatan sistematis dalam manufaktur yang bertujuan untuk memastikan kualitas produk secara konsisten melalui serangkaian aktivitas pengawasan dan penyesuaian berkelanjutan. Nah, pendekatan ini menggunakan kombinasi teknik statistik, lalu ada pengukuran real time dan tindakan korektif untuk menjaga agar variasi dalam proses produksi tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima. Selanjutnya ada tujuan utama. Tujuan utama pengendalian proses itu ada 6. Yang pertama adalah stabilitas proses, untuk menjaga variabel proses dalam rentang yang ditentukan untuk menghasilkan output yang konsisten. Lalu yang kedua ada pengurangan variasi, untuk meminimalkan perbedaan antar produk dengan mengendalikan sumber variabilitas. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan karakteristik produk untuk memenuhi spesifikasi pelanggan. Lalu yang keempat ada efisiensi produksi, itu untuk mengoptimalkan sumber daya dengan mengurangi pemborosan dan waktu henti. Lalu yang kelima ada perbaikan berkelanjutan, itu untuk menerapkan perbaikan sistematis berdasarkan data untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir adalah kepatuhan dan standarisasi, itu untuk memenuhi regulasi dan standar industri melalui sistem kontrol yang efektif. Next. Nah, selanjutnya mengenai 2 pendekatan pengendalian proses. Pendekatan pengendalian proses ini dibagi menjadi 2, yaitu Engineering Process Control atau EPC dan Statistical Process Control. Nah, EPC ini menggunakan pengaturan input proses untuk memastikan output mendekati target yang diinginkan. Nah, model EPC itu dirumuskan E pada waktu T sama dengan G dikali X pada waktu T-1 ditambah D pada waktu T, di mana E pada waktu T ini adalah deviasi output dari target pada waktu T. Lalu X pada waktu T-1 yaitu adalah deviasi input dari target pada waktu T-1. Lalu D pada waktu T adalah gangguan proses yang masih mempengaruhi output, dan G adalah nilai gain atau sensitivitas yang menunjukkan pengaruh kontrol input terhadap output proses. Next. Nah, jenis kontrol dalam EPC ini dibagi menjadi 2, yaitu ada control feed forward dan control feedback. Control feed forward itu dirumuskan sebagai X pada waktu T-1 sama dengan D pada waktu T, di mana D pada waktu T ini adalah prediksi gangguan pada waktu T. Nah, prinsip dari control feed forward ini adalah sistem ini bersifat proaktif dengan mengantisipasi gangguan sebelum berdampak pada output, atau disebut juga preventif. Lalu sistem ini memprediksi gangguan yang mungkin terjadi dan melakukan penyesuaian preventif. Meskipun efektif dalam pencegahan, sistem ini sangat bergantung pada akurasi model prediksi yang digunakan.
Nah, selanjutnya ada control feedback. Prinsip dari control feedback ini adalah bekerja dengan memanfaatkan informasi error yang telah terjadi untuk melakukan penyesuaian. Next. Nah, selanjutnya adalah statistical process control atau SPC. Nah, pada SPC ini menggunakan metode statistik untuk mendeteksi perubahan kualitas melalui pemantauan variasi. Nah, ada dua jenis variasi SPC, yaitu common cause variations, yaitu merupakan variasi alami yang melekat dalam setiap proses produksi. Nah, variasi ini bersifat random atau acak dan mengikuti distribusi normal, seperti fluktuasi suhu lingkungan atau variasi kecil dalam bahan baku. Nah, meskipun tidak dapat dieliminasi sepenuhnya, variasi ini dapat diprediksi dan dikelola dalam batas-batas tertentu. Nah, yang kedua ada special cause variations, yaitu penyimpangan yang terjadi di luar pola normal proses. Variasi ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat diidentifikasi seperti kerusakan mesin, kesalahan operator, atau perubahan mendadak dalam kondisi operasi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Akmal Maulana. Ya, terima kasih Pak Aditya Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan yang dipresentasikan Pak Aditya Setiawan. Sebelumnya, izin ralat, yang presentasi kali ini adalah Muhammad Husni Kabar. SPC dengan control chart. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi deviasi pada produksi untuk mendeteksi pergeseran kualitas segera mungkin. Terdapat 3 jenis control chart, antara lain yaitu yang pertama adalah Shewhart chart. Shewhart chart adalah alat statistik yang sangat penting dalam pengendalian kualitas proses. Komponen utamanya yaitu yang pertama adalah UCL atau Upper Control Limit atau batas kontrol atas. Kemudian yang kedua ada LCL, Lower Control Limit atau batas kontrol bawah. Selanjutnya ada central line, garis tengah, menunjukkan nilai rata-rata atau mu. Rumus dasarnya yaitu mu plus minus 3 sigma, di mana mu adalah rata-rata proses, sigma adalah standar deviasi, dan 3 sigma dipilih karena mencakup 99,73% dari variasi normal proses. Fungsi dan kegunaannya yaitu untuk memantau stabilitas proses secara real time, kemudian mendeteksi variasi yang tidak normal, kemudian membedakan antara variasi alami dan variasi khusus, dan yang terakhir mencegah over adjustment pada proses yang stabil. Next, Pak. Selanjutnya ada EUMA atau Exponential Weight Moving Average. EUMA merupakan teknik kontrol proses yang lebih canggih dibandingkan Shewhart chart, yang dapat memberikan bobot berbeda untuk data berdasarkan waktu. Data terbaru diberi bobot lebih besar dibanding data lama. Tetap mempertimbangkan data historis dalam memperhitungkan. Rumus EUMA adalah Z pada waktu T sama dengan 1 min lambda Z pada waktu T min 1 plus ZE pada waktu T, di mana Z pada waktu T nilai EUMA pada waktu T. Lambda adalah parameter pembobotan. Nilainya antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan Z pada waktu T-1 adalah nilai EUMA sebelumnya. Dan E pada waktu T adalah nilai pengamatan saat ini. Keunggulan EUMA adalah lebih sensitif terhadap pergeseran kecil dalam proses. Kemudian dapat mendeteksi tren lebih awal.
lalu mengurangi pengaruh noise atau outlier, dan yang terakhir cocok untuk monitoring proses berkelanjutan. Next. Kemudian kontrol chart yang terakhir yaitu CUSUM chart atau cumulative sum. CUSUM merupakan deviasi atau penyimpangan dari target secara beruntun. Sangat efektif untuk mendeteksi pergeseran kecil dalam proses. Menggunakan dua statistik, CUSUM Z pada waktu T plus dan CUSUM negatif Z min pada waktu T. Rumus CUSUM yaitu Z plus pada waktu T sama dengan max 0 E pada waktu T plus Z plus pada waktu T min 1 min K, itu untuk yang positif. Sedangkan untuk yang negatif, Z min pada waktu T sama dengan min 0 min E pada waktu T plus Z min pada waktu T min 1 min K. E pada waktu T yaitu deviasi dari target pada pengamatan. Sedangkan K adalah nilai referensi, biasanya 0,5 sigma. Berfungsi sebagai deadband atau zona toleransi, membantu mengurangi fase alarm. Keunggulan CUSUM sendiri yaitu lebih sensitif terhadap pergeseran kecil dibandingkan Shewhart chart. Kemudian dapat mendeteksi tren lebih awal, lalu memberikan informasi tentang waktu dan besarnya pergeseran. Dan yang terakhir, efektif untuk monitoring proses jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Akmal. Baik, saya Akmal akan melanjutkan presentasi mengenai integrasi IPC dan SPC ranturan kontrol atau R2R. Integrasi IPC SPC mencari peluang terbaik untuk peningkatan kualitas dengan mengintegrasikan dan menggabungkan kekuatan IPC dan SPC di antara berbagai tingkat kontrol yang dapat dimasukkan ke dalam sistem manufaktur. Pengoptimalan dan kontrol ranturan atau sekuensial merupakan realisasi khas integrasi EPC-SPC dalam manufaktur semikonduktor. Kontrol ranturan sendiri adalah sistem kontrol proses berbasis model di mana pengontrol menyediakan resep input berdasarkan pengukuran pasca proses di awal setiap proses, memperbarui model proses sesuai dengan pengukuran di akhir proses, dan menyediakan resep baru untuk proses berikutnya. Umumnya, ia tidak mengubah resep selama proses karena memperoleh informasi waktu nyata biasanya sangat mahal dalam proses semikonduktor, dan karena perubahan masukan yang sering ke proses dapat meningkatkan variabilitas keluaran proses dan bahkan mungkin membuat proses tidak stabil. Kontrol R2R yang baik harus mampu mengkompensasi berbagai gangguan, seperti penyimpangan proses, pergeseran proses karena perawatan atau faktor lain, kesalahan model atau sensor, dan lain-lain. Selain itu, controller ini juga harus mampu mengatasi keterbatasan, persyaratan biaya, beberapa target, dan penundaan waktu yang sering ditemui dalam proses nyata. Next. Ranturan kontrol. Sistem ranturan pada umumnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, diagnosis modul. Diagnosis modul berfungsi sebagai sistem deteksi awal yang menggunakan prinsip-prinsip SPC untuk mengidentifikasi perubahan dalam proses. Karena perubahan kecil pada input, diagram kontrol standar sering tidak efektif. Modul ini menentukan apakah pergeseran terjadi secara bertahap atau cepat. Sistem yang kedua, rapid modul. Rapid modul dirancang khusus untuk memperkirakan gangguan dan menentukan tindakan pengendalian berdasarkan perubahan yang terdeteksi. Untuk meningkatkan kecepatan modul, beberapa peneliti mengusulkan metode estimasi Bayesian, estimator EUMA adaptif, dan diagram CUSUM yang dikombinasikan dengan penyesuaian berurutan. Next.
Lalu sistem yang ketiga ada gradual modul. Gradual modul berfungsi untuk memperbarui model proses menggunakan data historis dengan metode pengendalian berbasis rata-rata eksponensial atau EUMA. Gradual modul dapat dirumuskan sebagai berikut. Alpha T sama dengan omega epsilon T dikurangi G X T min 1 ditambah 1 dikurangi omega alpha T min 1, di mana alpha T adalah parameter proses pada waktu T, kemudian omega adalah faktor pembobotan EUMA. Faktor pembobotan omega menentukan seberapa cepat sistem beradaptasi terhadap perubahan yang terdeteksi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Wahyu. Terima kasih. Akan saya lanjutkan ya. Kita mulai. Boleh. Oke. Kita mulai dari pertama di sini ada CMP. CMP itu merupakan singkatan dari Chemical Mechanical Planarization. Apa sih CMP itu? Jadi dia suatu contoh dari penerapan pengendalian proses dalam industri semikonduktor. Jadi di proses ini melibatkan planarizing cover semikonduktor dengan tingkat yang presisi yang sangat tinggi. Jadi nanti hasil dari CMP-nya, hasil pengamatan ini akan menunjukkan perbedaan signifikan antara proses dengan dan tanpa sistem kontrol. Kita lihat di bawah merupakan hasilnya. Pertama dari hasil tanpa kontrol, di sini ada ketebalan wafernya menunjukkan variasi yang signifikan. Lalu penyimpangan dari target yang sulit dikendalikan. Lalu juga ada tingkat reject produk lebih tinggi. Itu dengan hasil tanpa kontrol. Tapi dengan kontrol, di sini ada mean square error atau MSE. Di sini berkurang secara drastis. Lalu ada stabilitas proses meningkat juga dengan secara signifikan. Dan juga kualitas produk yang lebih konsisten. Next. Oke, di sini selanjutnya ada salah satu contohnya dari metode SPC tradisional. Jadi di sini merupakan modifikasi batas kontrol Shewhart atau Cusum chart untuk mengakomodasi data yang berkorelasi positif. Di sini untuk rumusnya ada E dalam kurung sigma top MR sama dengan sigma 1 min P1 yang diakarkan. Di mana sigma top itu adalah estimasi standar deviasi untuk proses yang berkorelasi atau berhubungan. Lalu ada sigma, di sini menunjukkan standar deviasi dari proses yang aktual atau sebenarnya. Lalu ada P1 di sini menunjukkan koefisien korelasi lag min 1 dari proses yang ada. Jadi pendekatan ini memungkinkan penyesuaian yang lebih akurat untuk data yang memiliki korelasi serial dan menggunakan moving range untuk estimasi variabilitas yang lebih realistis. Kita lanjut. Lalu di sini ada contoh pemantauan yang berbasis prediksi atau forecast. Di sini kita ada residual monitoring dengan rumus E pada T atau waktu sama dengan X pada waktu minus X stop pada waktu, di mana X pada waktu ini menampilkan nilai aktual, lalu untuk X stop-nya menampilkan nilai prediksi atau yang ini menampilkan residual untuk pemantauannya. Jadi di sini untuk mendeteksi penyimpangan dari perilaku yang diprediksi. Pendekatan ini efektif untuk proses dengan pola yang dapat diprediksi. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Bapak Wahyu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu GLRT dalam pemantauan proses terkolerasi. GLRT atau Generalized Likelihood Ratio Test adalah sebuah pengujian statistik menggunakan beberapa observasi sebelumnya untuk mendeteksi perubahan dengan lebih akurat. Dapat dilihat rumus pada presentasi, yaitu lambda sama dengan max dalam kurung sigma k min 1 dan t sama dengan 0 dikali epsilon pada waktu t dikurangi i dibagi akar dari sigma var dalam kurung epsilon pada waktu t, di mana et adalah residu sedangkan var epsilon pada waktu t adalah varian residu. Metode ini menyediakan pendekatan yang lebih robust untuk mendeteksi perubahan dalam data yang berkolerasi dan mempertimbangkan multiply observasi secara simultan untuk meningkatkan akurasi deteksi. Baik, sekarang adalah tujuan. Adalah teknik estimasi varian untuk data berkolerasi dengan cara mengelompokkan data menjadi batch-batch yang setara untuk mendapatkan estimasi lebih akurat. Dalam implementasinya, metode batch-min menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah metode berbobot, di mana pemberian bobot lebih besar pada batch terbaru untuk meningkatkan responsivitas terhadap perubahan proses. Lalu yang kedua adalah metode tanpa bobot, di mana pemberian bobot sama pada semua batch untuk mempertahankan stabilitas jangka panjang. Next. Next, Pak. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemantauan sistem terintegrasi EPC atau SPC, di mana definisinya adalah sistem yang terintegrasi, di mana dia menggabungkan kontrol aktif input proses atau EPC dengan monitoring gangguan atau SPC untuk pengendalian proses yang lebih efektif. Efisiensi versus ketahanan, di mana kerangka kerja terpadu ini memerlukan keseimbangan yang cermat antara dua aspek penting, yaitu efisiensi, di mana kemampuan sistem untuk mendeteksi dan merespon perubahan secara cepat dan tepat, dan ketahanan, kemampuan sistem untuk tetap stabil dan tidak memberikan alarm palsu ketika menghadapi noise atau variasi normal. Next. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan, di mana integrasi SPC dan EPC yaitu kombinasi sistem kontrol yang meningkatkan responsivitas terhadap variasi proses, kualitas produk, dan efisiensi biaya produksi. Lalu aplikasi utama diimplementasikan pada industri presisi tinggi seperti semikonduktor, manufaktur kompleks, dan sistem produksi otomatis dengan monitoring real time. Lalu tantangan masa depan itu fokus pada pengembangan kontrol chart yang ekonomis, adaptasi proses dinamis, penanganan data berkolerasi, dan integrasi AI dalam sistem kontrol. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Aditya Setiawan. Terima kasih. Baik, Pak Abduh, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada masukan atau saran, mungkin bisa disampaikan di grup pengantar teknik industri. Dan semoga video presentasi ini dapat memenuhi ujian tengah semester kami.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.